Halo Minusian 2027. Nah, sekarang kita ada di segmen podcast Fundamental Course untuk FYP 2023. Di sini ada gua Aat, dosen kalian yang juga berperan selaku host untuk segmen ini. Bersama gua ada Gua Ahmad Fadel, Binusian 2025 yang menjadi guest pada podcast hari ini. luar biasa. Ini tamu kita dari senior ya, yang sudah 2,5 tahun ya, 5 semester gitu ya, mengalami jatuh bangun gitu ya, pahit manis dunia perHI-an gitu ya. Nah, hari ini kita akan ngebahas ini nih, apa sih sebetulnya ilmu HI gitu ya. Nah, di sini tadi Kak Fadel sudah 2,5 semester di sini, mungkin pengetahuan dan pengalamannya cukup banyak yang bisa kita korek gitu ya tentang apa sih yang namanya HI itu sebetulnya. Ya, jadi pada segmen ini kita akan coba tanya-tanya Kak Fadel gitu ya tentang perHI-an gitu ya istilahnya, biar kita juga mendapatkan gambaran sebelum teman-teman berkuliah nanti di semester 1. Nah, Kak Fadel sendiri mungkin boleh cerita dong siapa sih lu? Ya, gua Ahmad Fadel ya. Gua Binusian 2025, sudah di-mention tadi sama Mas Saad, gua semester 5 sekarang. Ya buat gua sekarang masuk di streaming security studies ya. Dan ya beginilah saya sekarang. Itu Kak Fadel ambilnya streamingnya juga security studies gitu ya. Jadi orang kalau melihat HI itu kan sebenarnya banyak ngomong tentang keamanan, pertahanan ya di level dunia, tentang perang, damai. Ini pas banget nih mungkin ya untuk kita korek-korek nih kali ini. Nah, terus gimana nih perkuliahan so far? Aman aja sih Mas sebenarnya. Gak ada beban-beban yang gak berarti lah dalam perkuliahan gua. Beban kayak gimana sih Del? Emang gue pengen tahu deh dulu tuh lu tuh apa sih yang lu ekspektasi? Lu berharap apa sih dengan lu lulus SMA terus milih jurusan HI itu kenapa sih? Gue sebenarnya udah pengen masuk HI itu sebenarnya dari kelas 2 SMA ya. Karena gue tuh pengen masuk HI, pengen jadi diplomat, pengen jalan-jalan aja, jadi dubes atau jadi diplomat kan, ngewakili Indonesia. Keren juga kan, dibilangin, Fadel jadi apa sekarang diplomat, keren. Enak ya jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Keren. Pakai uang negara. Nah tapi ini selama lu berada di HI sini lu sudah sesuai ekspektasi lu gak sih tentang Sesuai ekspektasi. Apa Dan bahkan melebihi ekspektasi ya selama jadi mahasiswa HI ya. Karena awalnya tuh jadi mahasiswa HI gue kira tuh cuman jadi diplomat doang. Ternyata potensinya tuh gede, bisa jadi konsultan internasional, jurnalis, penulis paper apa gitu. Terus data analis banyak lah Mas. Sampai digital creator juga bisa anak HI. Wah tapi kita lagi gak ngomongin karir nih Del. Enggak, Kita iya. ngomongin tentang apa yang kita pelajari ini. Oke. Tapi so far yang lu pelajarin selama ini apa sih yang paling menurut lu tuh paling menonjol gitu? Yang paling menonjol tuh menurut gue ya, satu hal yang bikin gue sadar selama ini, HI itu politik sih. Kerasa banget. Gimana tuh politik? Politik tuh ya mungkin hampir 90% lah. Perkuliahan tuh semua bahas-bahas politik antar negara, politik Indonesia sendiri, Domestik, internal, iya. domestik. Gitu sih Mas. Tadi sesuai ekspektasi lu ketika lu, wah HI ini politik nih, sesuai nggak? Sebenarnya tuh di atas ekspektasi saya Mas. Gue tuh awalnya expect bakal belajar politik, tapi gak expect bakal sebanyak ini, seberat inilah bahasan politiknya gitu. Nah ini tadi cukup menarik ya, buat teman-teman tadi Kak Fadel memperlihatkan gitu bahwa yang namanya HI itu 90% itu politik gitu. Karena memang dasar dari HI itu memang politik. Jadi ketika kita ngomongin urusan kerjasama internasional, perang, damai itu segalanya itu isinya tentang politik memang. Ayo siapa yang nggak expect bahwa HI isinya politik? Tapi problemnya sering kali dari kita kan ngerasa bahwa yang namanya politik itu kotor, politik itu busuk gitu ya, politik itu rusak, korup gitu ya. Mungkin ada benernya gitu ya, karena memang politik berkaitan sama yang namanya kekuasaan gitu ya. Jadi kekuasaan kan ya siapa sih yang nggak pingin berkuasa gitu kan. Kalau kita berkuasa kita punya segalanya, kita pingin mempertahankan itu, kita bisa dapat segalanya itu. Siapa yang nggak pingin begitu gitu kan. Nah untuk mencapainya, untuk mempertahankan, disitulah kita butuh politik. Nah kalau dari Kak Fadel sendiri, lo kapan mulai sadar bahwa dunia ini sebetulnya penuh politik?
Gue sadar dunia itu penuh politik pas yang gue SMA kelas 2 tuh, yang gue decide mau masuk HI. Karena menurut gue tuh ya gue hidup karena dari politik. Gue juga kalau mau ngomong sama lu, minta tolong sama lu, itu tuh bagian dari politik. Kayak gue nanti ngobrol sama kalian B27 ya, kayak itu bagian dari berpolitik. Nah kalian juga kalau ngomong ke gue itu bagian dari berpolitik. Jadi kita semua tuh hidup berdampingan dengan politik. Oh betul banget, gue setuju banget sih. Kalian mungkin nggak nyadar ya, tapi begitu misalkan kalian lahir gitu ya, kalian lahir ceprot gitu kan, terus orang tua kalian ngurus akte kelahiran kalian, akte itu yang ngeluarin siapa sih? Negara. Negara itu yang bikin peraturan politik tadi, kebijakan-kebijakan bahwa bayi yang lahir nih di bumi NKRI ini harus punya yang namanya akte kelahiran, pakai materai tanda tangan. Itu nanti bekal kalian buat daftar kuliah, daftar sekolah, mungkin masuk apa TNI misalnya gitu ya atau PNS. Kalian butuh itu semua. Terus ketika kalian sekolah, kalian juga berhadapan dengan politik. Kalian kuliah berhadapan dengan sama politik. Kalian bekerja pun nanti akan menghadapi banyak juga politik kerja gitu. Jadi segala hal di kita itu sebetulnya politik, dan politik itu nggak sengeri yang kita kira sebetulnya. Lu setuju nggak sama pendapat gue ini, Del? Setuju. Kalau pengalaman lu sendiri gimana? Pengalaman gue berpolitik tuh ya bisa dibilang udah ada lah sekarang karena gue sudah aktif berorganisasi berhimpunan. Nah nih masuk himpunan HI HIMHI BINUS ya, masuk ya, masuk ya. Nah gue selama di HIMHI di himpunan mahasiswa HI BINUS gue sempat nyalonin diri jadi ketua himpunan. Nah di situ gue ngerasa banget namanya berpolitik, di mana gue berdinamika dengan 3 calon yang lain, di mana gue harus tahu concern gue apa yang harus gue bawa untuk himpunan kedepannya, dan juga gue harus tahu apa concern mereka buat himpunan kedepannya gimana. Nah terus kita di situ kayak saling memperjuangkan concern kita dan interest kita masing-masing lah untuk himpunan kita kedepannya. Nah, gitu itu, sih mas. itu menarik, itu kata kunci yang penting tadi, interest gitu ya, kepentingan kalau bahasa Indonesianya. Jadi setiap manusia, setiap orang tuh pasti punya kepentingan. Kayak misalkan lu lapar tuh, lu pasti penting lu bagi lu untuk makan gitu kan. Lu misalkan butuh ijazah buat daftar ke perkuliahan misalkan itu ya, semuanya itu adalah soal kepentingan, dan politik adalah tentang cara kita mencapai kepentingan tersebut gitu ya. Sehingga ya gitu ya, gua rasa sih penting ya belajar politik ya Del ya. Kalau menurut lu gimana Del? Penting banget malah. Karena kan yang gue bilang tadi kayak kita hidup berdampingan dengan politik ya, gimana kita mau hidup dengan lancar, walaupun hidup gak lancar-lancar banget ya mas. Tapi ya di samping dari itu kita mau nggak mau harus berpolitik, karena dengan kita berpolitik kita bisa berkomunikasi, saling sharing interest, dan saling saling menukar pikiran satu sama lain. Banyak ya, banyak benefit dari berpolitik. Gue lihat di situ masih banyak yang kayaknya masih ragu tentang politik deh. Banyak kayaknya mas. Nah, buat mereka-mereka yang masih ragu tentang politik, masih takut gitu ya tentang politik, lu punya saran apa deh buat teman-teman kita di sini? Saran gue ya, mungkin kalian harus mulai dari sekarang jangan takut berpolitik, karena seperti gue bilang tadi dan lu bilang tadi, kita dari lahir ceplos ya, udah berpolitik ya. Jadi ya kalian harus pandai-pandai berpolitik. Ya kalian bisa dibilang ya nggak apa-apa lah, terima aja, emang politik tuh kalau ada jeleknya ya. Tapi dengan berpolitik juga kita bisa hidup. Itu aja sih mas. Oke, jadi sekarang kita wrap up ya, kita konklusi. Jadi yang namanya politik itu ada di dunia kita sehari-hari teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu merasa benci mungkin, atau merasa takut, merasa ragu, merasa jijik atau apa. Karena inilah sebetulnya keseharian kita. Nah, mahasiswa hubungan internasional atau scholar akademisi hubungan internasional adalah mereka yang punya kepekaan yang mungkin lebih tinggi gitu ya, untuk menyadari hal-hal yang sifatnya politis di sekitar kita. Tapi bukan berarti kalian harus menghindari atau bahkan membenci dan bahkan berpikir kayaknya gue nggak cocok masuk HI. Tunggu dulu gitu ya. Kalian baru akan tahu setelah kalian mengalami. Nah, jadi sebagai konklusi, itulah HI sebetulnya. Kita sebagai manusia punya kepentingan. Sebagai negara kita juga punya kepentingan. Dan HI adalah tentang bagaimana kemudian kepentingan-kepentingan negara itu bisa diperjuangkan sehingga kita dapat memenuhinya. Ya, bisa jadi ini adalah kepentingan mempertahankan diri, bisa jadi ini adalah kepentingan kerjasama ekonomi, kerjasama budaya, pertukaran pelajar, apapun yang sifatnya lintas batas negara.
Jadi itu untuk podcast kita kali ini, segmen kita kali ini tentang what is international relations bersama Kak Fadel ya di sini. Terima kasih banyak Kak Fadel, sampai jumpa lagi kemudian di podcast berikutnya. Dadah.